Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin membawa kita dengan renungan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan kita di dalam Amsal pasal 16 ayat 18. Dan saya akan membacakan untuk kita. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan saya akan membacakannya sekali lagi di dalam versi Berita Baik. Kesombongan mengakibatkan kemusnahan dan keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Dan pada hari ini renungan firman Tuhan yang saya ingin bawakan untuk kita dengan tema Jangan Sombong. Hati-hatilah dengan kesombongan diri saudara-saudari. Kesombongan biasanya berawal dari kelebihan, keunggulan, atau prestasi yang dimiliki melampaui orang lain. Orang yang kaya boleh jadi sombong kerana kekayaannya. Orang yang pandai boleh menjadi sombong kerana kepandaiannya. Orang yang berprestasi juga boleh menjadi sombong kerana prestasinya. Orang yang cantik atau tampan boleh menjadi sombong kerana kecantikan atau ketampanannya. Kesombongan dapat menghinggapi setiap orang. Dan kesombongan juga boleh dialami oleh yang berusia tua maupun muda, pejabat atau rakyat biasa, pengusaha atau orang biasa, bos atau pekerja, pelajar dan mahasiswa, orang kaya maupun miskin, bahkan pada tuan rumah tangga dan juga pembantunya. Tanda-tanda kesombongan ialah merasa diri sendiri paling benar, paling hebat, paling mampu dan paling baik. Orang yang dikuasai kesombongannya hanya dapat melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, kemudian menilai kelebihan dirinya sendiri melampaui orang lain. Kesombongan tidak pernah membawa seseorang itu untuk menjadi lebih baik, lebih hebat atau lebih sukses. Sebaliknya, kesombongan menghancurkan hidup seseorang. Tahukah anda, saudara-saudari, bahawa satu-satunya alasan mengapa kesombongan mengangkat seseorang adalah untuk menjatuhkannya? Kesombongan adalah penyakit di mana pesakitnya itu merasa sehat sementara membuat setiap orang di sekelilingnya merasa sakit. Namun, hal yang paling berbahaya dari kesombongan ialah orang sombong seringkali tidak merasa ia sombong. Mari kita lihat di dalam ayat seterusnya. Dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 6b, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Nah, saudara-saudari, kesombongan adalah satu penyakit rohani yang tidak disedari juga oleh banyak orang Kristen. Bahkan, jenis penyakit rohani ini sedang mewabah di kalangan para hamba Tuhan, baik pun juga pelayan-pelayan Tuhan. Merasa sudah memiliki pelayanan atau kedudukan yang tinggi dalam pelayanan, merasa memiliki talenta atau karunia yang luar biasa, merasa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal. Mereka menjadi sombong secara rohani. Inilah yang terjadi dan dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus. Gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program pelayanan yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan juga pembawa firman. Boleh dikatakan, jemaat di Korintus sedang mengalami kemajuan rohani secara mendadak. Kerana merasa sudah berhasil secara rohani, mereka mulai membanggakan diri dan menjadi sombong rohani. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus untuk segera bertindak
dan menegur mereka dengan sangat keras. Ketika orang mulai merasa bahawa dirinya lebih dari yang lain, lebih benar, lebih baik, lebih rohani, lebih maju, lebih terkenal dan sebagainya, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari, saudara-saudari. Padahal penyakit kesombongan itu secara perlahan, tapi pasti akan seperti penyakit yang kronik yang boleh membinasakan tubuh kita. Orang yang sombong seringkali tidak menyedari kalau dirinya sudah berlaku sombong. Inilah tipu muslihat dan perangkap yang sedang dipasang oleh iblis, kerana iblis tahu benar bila kesombongan sudah menjangkiti hidup seseorang, cepat atau lambat dia akan jatuh. Nah, saudara-saudari, tidak ada yang baik pada kesombongan selain keburukan. Bahkan Tuhan pun menentang orang sombong dan menurunkan orang yang tinggi hatinya. Kerana kesombonganlah manusia merasa tidak memerlukan Tuhan dan menganggap bahawa semua keberhasilan dan prestasi yang dicapai terjadi semata-mata oleh kemampuannya sendiri. Kerana kesombonganlah seseorang merendahkan orang yang lainnya dan merasa berhasil tanpa keterlibatan dan bantuan orang lain. Padahal sebenarnya tidak seorang pun yang mampu berhasil dan mencapai kesuksesan dalam hidup ini tanpa bantuan dan dukungan orang lain, dan juga tanpa diberkati Tuhan. Karena itu, untuk tetap menjaga hati kita dari kesombongan, kita perlu menyadari dan perlu sedar bahawa semua yang kita miliki saat ini, entah itu kekayaan, mungkin rupa kita, kepandaian, jabatan atau keberhasilan yang lainnya, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri, saudara-saudari. Semuanya itu berasal dari Tuhan. Adakah kita sedar atau tidak? Pasti ada orang lain yang telah memberi sumbangsih bagi keberhasilan kita. Oleh itu, ketika kita merasa berhasil, berprestasi, sukses atau merasa lebih tinggi, segera lihatlah ke atas dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk melihat ke bawah, merangkul, menolong dan berbagi pada sesama. Disitulah Anda akan menemukan kebahagiaan hidup. Saudara-saudari, berhati-hatilah. Kesombongan adalah kebencian Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Bahkan ayat ini kembali diulang di dalam Yesaya pasal 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Persoalannya, siapakah kita ini sehingga kita berlaku demikian? Kalau bukan kerana Tuhan, saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Dan hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahawa dalam diri setiap orang selalu ada benih-benih kesombongan. Sekalipun orang lain tidak dapat melihat atau merasakan adanya kesombongan dalam diri kita, kita seharusnya dapat mengevaluasi hidup kita dan mengakui adanya dosa-dosa kesombongan yang ada pada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 138 ayat 6 berkata, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Firman Tuhan berkata bahawa Tuhan dari jauh mampu melihat orang yang rendah hati dan orang yang sombong. Oleh itu, saudara-saudari, sebab itu biarlah kita setiap hari meneliti dan mengevaluasikan hidup kita masing-masing dan mendengarkan suara Tuhan, membaca firman Tuhan, agar kita makin hari
makin mampu merendahkan diri kita di hadapannya. Sekian sampai sini saja renungan firman Tuhan pada pagi ini, kiranya menjadi berkat pada kita pada hari ini. Tuhan memberkati.